Selamat pagi. Bertemu lagi sama Bu Guru, Bu Tifa. Untuk kalian-kalian yang sudah pernah Bu Guru ajar di kelas 10 dulu. Untuk yang belum ketemu, salam kenal ya. Oke, jadi untuk 2 semester ke depan, Bu Guru yang akan mengajar prakarya dan kewirausahaan kalian dengan temanya atau secara garis besarnya kalian akan mempelajari tentang kerajinan. Nah, untuk semester 1, kerajinannya ini khusus untuk pasar lokal. Sedangkan nanti untuk semester 2-nya kalian akan mempelajari kerajinan untuk pasar internasional. Oke? Nah, materi untuk semester 5 kurang lebihnya kalian akan mempelajari 5 KD. KD yang pertama yaitu adalah tentang perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Jadi nanti kalian harus tahu dulu sekeliling kita di Lombok ini atau di Mataram ini kira-kira kerajinan apa sih yang paling dibutuhkan, kerajinan apa sih yang lagi banyak diminati atau gimana gitu ya. Kemudian untuk yang KD kedua itu adalah sistem produksi kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Kebutuhan pasar lokal. Jadi sistem produksi ini nanti kalian akan membuat produknya dan kita akan membuat kerajinan dari bahan limbah. Jadi nanti kalian masing-masing harus membuat kerajinan dari bahan limbah, apapun yang ada di sekitar kalian deh. Oke, kemudian yang ketiga yaitu tentang perhitungan titik impas atau BEP, break even point, usaha kerajinan. Nah, di semester sebelumnya kelas 2, waktu kelas 2 kalian sudah pernah mempelajari BEP juga, break even point, tapi itu tentang pengolahan. Nah, yang ini tentang kerajinannya. Sama aja sih kurang lebihnya cara ngitungnya. Oke, yang keempat, media promosi untuk produk hasil usaha kerajinan. Nah, media promosi itu kan ada banyak sekali. Nah, nanti gimana caranya kalian akan mempromosikan kerajinan yang sudah kalian buat itu. Apakah cara endorse, apakah dengan manfaatkan IG, Facebook, status WA, dan lain-lain. Oke, kemudian yang kelima adalah sistem konsinyasi untuk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Sistem konsinyasi itu apa sih? Kalian pernah lihat tidak? Kantin misalkan contoh. Kantin itu banyak orang yang menitip. Nah, misalkan pengusaha atau wirausaha atau yang tahu isi misalkan. Tahu isi itu ada orang yang membuat, kemudian orang ini menitipkannya ke kantin sekolah. Nah, itulah yang terjadi di sana sistem konsinyasi. Jadi itu maksud dari sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi itu sistem penitipan. Kurang lebihnya bahasa kasarnya seperti itu. Nah, di dalam sistem konsinyasi ini juga nanti akan ada perhitungan, tapi tidak dan sepertinya agak-agak lumayan berat perhitungannya, tapi nanti kita pelajari ya. Oke, untuk yang pertama, KD yang kita akan pelajari adalah tentang perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Perencanaan usaha, oke. Kalian tahu perencanaan usaha kan? Kalian harus merencanakan usaha-usaha itu. Nanti ada hal-hal yang harus kalian ketahui, apa saja yang harus untuk menyusun sebuah usaha. Misal dari modal, dari peluangnya, dari idenya, dan lain-lain. Nah, indikator pembelajaran. Indikatornya itu hal yang diharapkan dapat tercapai atau tujuan dari pembelajaran itu. Jadi di sini diharapkan kalian mampu memahami apa sih yang dimaksud dengan ide dan peluang usaha dari bahan limbah. Nah, di sini kita nanti akan mempelajari dari bahan limbah. Oke. Nah, yang kedua itu tentang memahami analisa peluang usaha. Analisis teknik-tekniknya tuh seperti apa sih kalian menganalisis itu nanti akan kalian ketahui. Nah, kemudian halo. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, di sebelahnya ada sebuah pertanyaan. Taruh. Sebuah pertanyaan. Nah, di sini kalian bisa tahu
ini kerajinan apa, dengan kalian mengamati gambar ini, kalian lihat dari orang yang ada di dalam gambar ini, kalian lihat dari ciri-ciri rambut, kemudian warna kulit. Ini kalian nanti bisa menebak dia dari daerah mana. Setelah kalian tahu dari daerah mana, kalian bisa mencari di Google apa sih kerajinan yang khas di daerah itu. Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Deskripsikan aku. Kalian bisa mendeskripsikannya. Ini dari bahan apa, ini tas apa, siapa yang membuat, dan lain-lain. Oke? Nah, kemudian ide dan peluang usaha. Apa sih maksud dari kata ide? Apa sih maksud dari kata peluang usaha? Maknanya apa sih ide itu? Peluang usaha itu apa sih? Nah, ini yang harus kalian jawab untuk pertanyaan ini. Ini menurut kalian apa sih ide itu? Apa sih peluang usaha itu? Nah, bagaimana kalian dapat mengetahui kebutuhan kerajinan pasar lokal? Ini bisa kalian tahu ketika kalian mengerti maksud dari peluang usaha. Di sini, kalian bisa menjawab pertanyaan ini ketika kalian sudah tahu apa itu peluang usaha. Nah, kemudian bukalah channel YouTube melalui link berikut ini. Nah, jadi nanti kalian harus membuka link ini, kemudian kalian menonton kisah inspiratif dari Mas Anang. Jadi Mas Anang ini mengubah kayu limbah menjadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Nah, kalian harus mereview, kemudian menceritakan kembali hal-hal yang ada di sini. Tinggal kalian klik. Kemudian nanti akan muncul. Oke, ada iklan. Jadi skip dulu ya iklannya ya. Skip. Nah, kemudian kalian menonton videonya si Mas Anang ini. Tonton baik-baik. Kalian review. Oke. Nah, untuk jawaban reviewnya bisa kalian tulis di lembar kerja siswanya. Nanti ada lembar kerja siswanya ya. Untuk di slide-slide sebelumnya juga, di slide ini juga kalian bisa langsung jawab di lembar kerjanya. Di slide ini juga bisa kalian jawab di lembar kerja. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang analisis peluang usaha. Apa sih maksud dari kata analisis? Analisis itu sama seperti kalian harus menentukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum kalian menentukan usaha itu apakah cocok berada di tempat yang kalian inginkan. Kira-kira misal kalian mau membuka usaha di Mataram, apakah cocok dia usaha itu dilakukan di Mataram? Apakah hanya cocok di daerah lain dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga metodenya ada di sini dijelaskan. Permintaannya, metodenya itu ada salah satu permintaan, kompetisi usaha. Kompetisi usaha ini kan pasti ada banyak pesaing kalian. Nah, kalian harus tahu pesaing kalian itu seperti apa. Nah, kemudian capaian dari tujuan dan ketersediaan dari sumber daya. Nah, ini yang paling harus kalian ketahui. Apakah ide yang kalian mau buat itu sudah ada sumber dayanya di tempat kalian, supaya kalian tidak kerepotan nanti waktu membuat. Nah, di sini ada efisien, kualitas produk. Nah, kualitas produknya harus paling kalian utamakan. Jangan kalian mau membuat sesuatu tapi ternyata kualitasnya sangat rendah. Nah, ini kurang lebihnya materi yang dipelajari untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Jika ada yang kurang dimengerti juga silahkan ditanyakan. Dan untuk analisis ini juga ada LKS-nya ya, ada pertanyaan. Pertanyaannya ada di LKS, silahkan kalian jawab juga.